Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wahyu semuanya? Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara bincang bersama sahabat Wahyu. Dan sahabat Wahyu ketahui bersama bahwa beberapa hari yang lalu telah terjadi peristiwa yang sangat memilukan yang mungkin seluruh Indonesia mengetahui, bahkan dunia pun mengetahui bahwa terjadi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang pada hari Sabtu 1 Oktober 2022. Nah, dari data terbaru yang saya dapat dari tribunnews.com bahwa korban meninggal saat ini tercatat mencapai 174 dan masih ada ratusan yang lain ya yang mengalami luka-luka. Ini per data hari Minggu siang jam 10.30. Nah, mungkin nanti kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita terkait hal ini. Namun sebelumnya saya akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyu. Alhamdulillah. Apa kabar, Bang Rocky? Alhamdulillah, kabar baik, sehat, dan tetap semangat. Alhamdulillah kita dalam kondisi baik, tapi ternyata Indonesia kembali lagi mengalami apa? Tragedi. Bisa kita bilang tragedi, Bang Rocky. Tragedi di mana pertandingan antara Arema FC Malang melawan Persibaya ya. Di mana dalam pertandingan tersebut informasi yang saya dapat sebenarnya pertandingannya sudah selesai, tetapi justru terjadi kerusuhan setelah pertandingan itu selesai. Nah, dari data korban yang meninggal ini sekarang tercatat 174. Nah, ini dari Tribun News hari Minggu jam 10:30 siang. Nah, tragedi ini terjadi dalam laga Arema FC versus Persebaya. Kenapa hal seperti ini? Dapat informasi dari Twitter The People This, bahwa kondisi ini atau kejadian atau tragedi seperti ini bukan yang pertama kali. Di tahun 1989 di Hillsborough, England ada 96 meninggal. Kemudian di tahun 1964 di Estadio Nacional Peru ada 328 supporter meninggal. Kemudian di 2001 di Accra Sport Stadium Ghana itu ada 96 meninggal. Kemudian 1988 itu di Dasarat Stadium Nepal 93 meninggal, dan yang terakhir yaitu di Indonesia 2 hari yang lalu itu di Kanjuruhan Stadium Malang Indonesia, itu totalnya sampai saat ini mungkin masih bisa bertambah lagi, itu 174. Nah, apa tanggapan Bang Rocky terkait kejadian seperti ini, Bang Rocky? Tentu saya menyatakan prihatin ya dan turut berduka karena ini termasuk tragedi korban nyawa yang cukup besar. Bahkan mungkin dibanding-bandingkan tadi dengan beberapa data di beberapa dunia tadi, ini termasuk yang ratusan ini yang besar. Yang lain kan ada yang 80, ada yang 90. Ini sampai 100 lebih. Saya pikir ini kita patut prihatin dan turut berduka cita. Tentu tidak boleh terulang lagi. Nah, ini mestinya harus ada antisipasi yang lebih serius. Ini juga menurut saya karena seriusan yang melakukan antisipasi terhadap kejadian-kejadian seperti ini. Jadi kalau kita lihat juga ini kan bukan baru kali ini terjadi di negeri ini ya. Pernah juga kalau kita lihat gejala-gejala untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terkontrol dalam persepak bolaan itu kan begitu banyak. Ada perkelahian antar pemain, ada perkelahian antar supporter, perkelahian antar bahkan pemain dengan supporter, supporter dengan pemain, supporter dengan supporter. Nah, ini menurut saya perlu dilakukan pembenahan yang begitu masif ya, bahkan mungkin pembenahan yang sangat radikal. Justru kalau dibilang tindakan radikal yang selama ini digembar-gemborkan radikal itu diarahkan kepada kegiatan-kegiatan keagamaan, justru saya lihat ini diindustrialisasi olahraga sepak bola ini begitu tinggi tingkat radikalnya. Kan kita bisa melihat juga ya perseteruan antar supporter itu ada
ada supporter Jackmania, ada supporter Viking, itu kan juga sering saling berhadapan-hadapan. Dan kan pernah juga ada korban jiwanya. Nah, menurut saya jangan sampai anak negeri ini hanya karena hanya karena urusan sentimen terhadap klubnya ataupun pertandingan sepak bola sehingga mengorbankan nyawa. Kecuali kalau memang mengorbankan karena membela negeri ini dari serangan penjajah, itu mungkin kita harus apresiasi dan acungi jempol. Jadi kalau hanya karena untuk membela klubnya sampai seperti ini, sesama anak bangsa saling berhadapan, saya pikir ini kesalahan kita bersama ya, terutama pihak-pihak yang terkait di situ yang punya kewajiban untuk melakukan pembenahan. Saya pikir begitu, Bung Wahyu. Baik, saya ambil satu contoh, ini pernyataan dari Mahfud MD, Bang Rocky, Menko Polhukam, dari detiknews.com 3 Oktober, bahwa beliau menyatakan bahwa tragedi Kanjuruhan bukan bentrok antar supporter. Bahwa beliau menyatakan para korban pada umumnya meninggal karena desak-desakan, saling himpit, dan terinjak-injak serta sesak napas. Jadi tak ada korban pemukulan atau penganiayaan antar supporter, ujar beliau. Nah, apakah penyebab ini cukup kita jadikan bukti bahwa atau ada bukti yang lainnya gitu, Bang Rocky? Iya, kalau menurut saya memang untuk lebih validnya harus ada investigasi ya. Harus ada pendidikan lebih dalam, yang lebih jauh, kenapa terjadi begitu. Tapi yang satu yang pasti bahwa ini secara faktual memang pertandingan sudah selesai. Kemudian tidak ada supporter lawan gitu. Biasanya yang paling ramai kan supporter lawan supporter. Nah, ini kok bisa terjadi gitu. Padahal tidak ada supporter lawan. Nah, mestinya kan tidak boleh terjadi kekacauan kalau sudah seperti itu. Nah, kalaupun terjadi kan harusnya sudah diantisipasi jauh-jauh hari. Apalagi sudah ada indikasi bahwa memang terjadi sentimen terhadap klub tertentu itu memang begitu tinggi sehingga mereka mau melakukan apapun, termasuk melakukan tindakan anarkis. Dan saya pikir ini catatan penting ya. Kalau mau dilihat ini yang harus dilakukan deradikalisasi itu justru dilakukan di para supporter sepak bola ini. Kita bisa melihat kita tidak tahu menahu tiba-tiba di jalanan ada lempar-lemparan batu, ada serang supporter. Itu kan tindakan radikal yang nyata. Tetapi selama ini pemerintah selalu mengarahkan tindakan radikal itu diarahkan kepada kegiatan keagamaan. Padahal kita tahu justru di pengajian-pengajian itu tidak diajari melakukan radikalisme seperti itu. Nah ini saya pikir pemerintah perlu melakukan evaluasi lebih jauh. Nah kalau dikategorikan tadi bahwa tidak ada pukulan-pemukulan di dalam itu stadion, justru terjadi yang ada adalah sesak napas karena gas air mata, ataupun ada yang mengatakan bahwa itu karena saling injak ataupun saling impit dan seterusnya. Ini menandakan panitia atau penyelenggara kurang melakukan antisipasi terhadap massa yang begitu banyak. Nah, apalagi kalau dibilang ada gas air mata dalam stadion, itu kondisi oksigen di dalam stadion itu kan terbatas ya. Atau bahkan sudah begitu banyak orang yang menghirup udara di situ, begitu banyak ratusan, mungkin bahkan ribuan ya penonton. Itu kan kadar oksigen sudah terbatas. Begitu dilepas lagi tembakan gas air mata, makin sedikit sekali kadar oksigen. Nah, orang yang sesak napas ya cepat sekali itu menambah beban dia. Nah, saya pikir ini berarti ada perlu diinvestigasi apakah kesalahan protap atau prosedur yang dilakukan oleh aparat atau pihak penyelenggara tidak antisipatif. Konon juga ada yang mengatakan bahwa pintunya tidak dibuka sebagaimana mestinya dan seterusnya, atau bahkan tidak bisa diarahkan terkontrol sebagaimana mestinya untuk keluar dengan nyaman. Bahkan mungkin ada yang memprovokasi dan seterusnya. Ini harus menurut saya perlu dilakukan investigasi lebih jauh. Sehingga pihak-pihak yang bertanggung jawab itu bisa melaksanakan tanggung jawabnya secara proporsional, memikul tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing. Nah, jadi kalau kita lihat pernyataan Pak Mahfud ini, sebenarnya mengklarifikasi dan menegaskan bahwa tidak ada pertarungan antar supporter. Nah, itu mungkin nampak jelas. Nah, kalau tidak ada pertarungan antar supporter, berarti kan ini sama-sama supporter gitu. Betul tidak ada saling serang, berarti kan hanya persoalan teknis yang menyebabkan
orang itu bisa saling injak dan saling tabrak atau saling himpit. Nah, di situ berarti ada unsur kelalaian. Nah, kalau unsur kelalaian, nah siapapun pihak-pihak yang bertanggung jawab bisa pihak aparat itu bisa melakukan tindakan lebih jauh dengan menggunakan pasal 359 yang menyebabkan nyawa orang lain hilang gitu ya. Nah, itu Ya, tuh cukup berat, bisa 5 tahun. Berarti kan pihak-pihak yang terkait di situ bisa ditahan itu. Ada pihak penyelenggara, ada pihak yang memberikan izin, ada pihak yang mungkin memerintahkan apa dan seterusnya. Nah, itu bisa dilakukan investigasi lebih jauh. Kita nggak usah masuk ke sana, yang biarkan nanti pihak yang berwenang melakukan investigasi. Tetapi ini catatan serius bagi bangsa dan negeri ini bahwa negara mestinya hadir di situ untuk melindungi warganya. Anak bangsa ini harus dilindungi, apalagi itu banyak yang meninggal itu generasi-generasi penerus. Nah, mestinya mereka harus dilindungi dengan baik. Dan kalau tidak mampu melindunginya, pihak-pihak yang terkait, yang berwenang, yang punya kekuasaan, yang mengizinkan itu, mestinya bertanggung jawab. Mungkin kalau di luar negeri sudah meletakkan jabatan. Saya nggak tahu kalau di negeri ini gitu. Nah, itu mungkin nanti bisa jadi evaluasi kita bersama. Begitu, Bung Wahyu. baik. Baik Bang Rocky, ini dari laporan CNN Indonesia kita dapatkan bahwa memang kejadian ini terjadi setelah Arema memasuki lapangan, supporter Arema memasuki lapangan usai timnya kalah. Namun insiden ini direspon polisi dengan menghadang dan menembakkan gas air mata. Nah, gas air mata itu ditembakkan tidak hanya kepada supporter yang memasuki lapangan, tetapi juga ke arah tribun. Nah, yang jadi concern saya bahwa kita ketahui bahwa di dalam peraturan FIFA, Bang Rocky, bahwa Ya, FIFA itu melarang penggunaan gas air mata di stadion. Karena hal itu sudah tercantum dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulation. Jadi memang pelarangan penggunaan gas air mata dan senjata api tertulis dalam pasal 19B, yang artinya senjata api dan gas air mata, gas pengendali massa tidak boleh dibawa. Artinya ini kan bukan hanya kecerobohan, tetapi tidak ada kepatuhan terhadap aturan yang sebenarnya sudah harus dipatuhi gitu Bang Rocky. ya. Sehingga terjadilah tragedi ini. Bagaimana menurut Bang Rocky? Iya, kalau memang dia ini pertandingan sepak bola yang punya induk ke FIFA Ya, secara internasional, ya mestinya mereka memperlakukan ini sebagai pertandingan sepak bola, pengamanannya juga standar sepak bola. hmm. Beda dengan pengamanan dangdut kan gitu. Ya, Kecuali acara dangdut atau acara pengajian atau acara rapat biasa, mungkin pengamanannya berbeda. Tetapi karena ini pelaksanaan pertandingan sepak bola, bidangnya bidang acara di sepak bola, hmm. maka ada sewajarnya dan semestinya dia mengikuti prosedur penanganan dan aturan yang dikeluarkan oleh induk sepak bola internasional yaitu FIFA Hmm. kan. Nah, kalau dia melarang di FIFA diatur melarang tidak melakukan menggunakan gas air mata, nah Ya, mestinya itu diikuti. Berarti kalau melakukan penembakan gas air mata berarti ada pelanggaran dalam konsep penjagaan pertandingan sepak bola misalnya. Nah, ini tentu harus ada evaluasi dan tentu ada pemeriksaan dan sanksinya. Kemudian kalau dibilang tidak boleh ada menggunakan senjata dan seterusnya, senjata api dan seterusnya, ya tinggal diperiksa saja siapa yang memerintahkan untuk menjaga dengan menggunakan senjata api misalnya. hmm. Nah, siapa yang memerintahkan untuk membawa gas air mata ke dalam stadion, bahkan bukan sekadar dibawa tapi ditembakkan. Nah, itu kan pelanggaran terhadap aturan-aturan FIFA. Saya pikir kalau memang ini pertandingan sepak bola yang menginduk kepada aturan FIFA, maka semestinya dipatuhi juga standar pengamanan yang dilakukan atau diberikan oleh sepak bola internasional yaitu FIFA. Nah, kalau terjadi pelanggaran ya mestinya ini pihak-pihak yang menyelenggarakan maupun yang terkait yang punya kewenangan, baik yang melaksanakan maupun yang memerintahkan, baik yang mengizinkan mestinya bertanggung jawab dan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kalau tidak dimintai pertanggungjawaban di dunia saat ini mungkin nanti di akhirat. Tapi kita berharap di dunia dipertanggungjawabkan. Begitu, Bung Ayu. Nah, masalahnya dari pihak polisi ini menyatakan bahwa penggunaan gas air mata itu sudah sesuai prosedur. Apa tanggapan Bang Rocky terkait hal ini, Bang Rocky? Ya, kita saya tidak mau berdebat di prosedur itu. Mungkin standar polisi berbeda dengan standar Hmm. FIFA kali ya. Jadi Oke, oke. kalau FIFA memberikan standar untuk dalam stadion tidak boleh ada apa namanya itu
gas air mata misalnya, mungkin standar yang disampaikan tadi boleh, ya itu harusnya dibicarakan. Berarti pengamanannya mungkin jangan mengamankan sepak bola dengan standar itu, mungkin pengamanan yang lain dengan standar itu. Jadi saya pikir di situ yang perlu dilakukan evaluasi. Jadi kalau SOP untuk FIFA dilanggar, saya pikir nanti kita bisa kena sanksi lagi tuh. Kalau atau kesebelasan Indonesia bisa kena sanksi lagi di dunia internasional karena membuat aturan sendiri atau pelanggaran sendiri. Ya, saya pikir itu memang juga bahwa kalau FIFA mengeluarkan aturan itu memang bentuk juga untuk pengamanan. Saya pikir kalau memang dikeluarkan aturan itu kan sudah dilakukan kajian panjang atau dilakukan penelitian yang lebih jauh. Apalagi kan di dunia internasional sepak bola itu kan banyak kejadian-kejadian sebelumnya juga yang terjadi seperti itu, sehingga kalaupun ada peraturan diubah dan seterusnya ya mungkin atas pertimbangan tertentu. Tapi yang paling penting kalau terjadi perselisihan seperti itu, ya silakan saja pihak-pihak yang merasa berwenang dan punya kewenangan, nah itu dibicarakanlah, disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada. Tapi satu yang harus kita pikirkan, jangan sampai rakyat yang jadi korban. Ini kan gara-gara aturan yang tidak sesuai satu dengan yang lainnya, atau tindakan yang tidak sesuai prosedur satu dengan lainnya, menimbulkan korban jiwa. Saya pikir nyawa anak bangsa ini harus dijaga lah. Itu mahal sekali. Ini nyawa anak negeri ini mahal. Negara harus turun tangan, wajib untuk hadir melindungi nyawa anak bangsanya. Segenap anak bangsa harus dilindungi. Begitu. Baik. Kemudian kita ketahui ya korban sudah banyak dan setiap semuanya ada yang menyalahkan ini, menyalahkan itu, siapa yang harus bertanggung jawab. Nah, menurut Bang Rocky siapa yang harus bertanggung jawab? Negara kah? Ataukah PSSI kah? Atau panitia penyelenggaranya kah? Atau supporternya kah? Atau pengamanannya? Siapa Bang Rocky? Iya, masing-masing punya tanggung jawab sesuai levelnya. Tapi yang paling bertanggung jawab tentu yang memberikan izin dan menyelenggarakan. Jadi penyelenggara itu pasti bertanggung jawab karena menyelenggarakan. Tapi dia tidak bisa menyelenggarakan tanpa ada yang memberi izin. Nah, berarti yang memberi izin juga harus bertanggung jawab untuk melakukan kontrol, melakukan pengawasan. Itulah pejabat-pejabat kita, baik di level lokal maupun level nasional yang memberikan izin itu. Nah, misalnya kalau ada dia mau menggelar sepak bola, itu kan pasti minta izin dulu ke pihak keamanan maupun panitia kan, kepada pihak-pihak terkait yang punya kewenangan berizin. Kalau pihak kewenangan yang memberi izin itu tidak mengizinkan, pasti tidak terjadi pertandingan ini. Nah, berarti terjadinya pertandingan ini karena ada pihak yang memberi izin, maka yang memberi izin itu akan kembali punya tanggung jawab. Kenapa dia mengizinkan? Dan di mana letak tanggung jawab dia? Tentu selain dia bertanggung jawab, tentu pihak penyelenggara juga bertanggung jawab karena dia harus melaksanakan secara praktis kan. Tetapi yang kontrol dia dan yang memberi izin itu juga bertanggung jawab. Dan kalau diurut-urut, bahwa ya tentu pihak-pihak yang menyelenggarakan seluruh liga ini punya kewajiban karena dia punya kewajiban mengontrol dan mengamankan. Dan terakhir adalah kewajiban negara untuk menjaga warganya dari berbagai ancaman bahaya termasuk keselamatannya. Oleh karenanya negara punya kewajiban tertinggi untuk menjaga warganya dari gangguan maupun ancaman, termasuk sampai kepada hilangnya nyawa seperti itu. Oleh karenanya, menurut saya negara harus melakukan investigasi tuntas, harus hadir dan melakukan investigasi tuntas terhadap kasus ini. Dan siapapun yang memang melakukan pelanggaran mesti bertanggung jawab sesuai dengan kadarnya. Dan pejabat yang memang dianggap tidak mengontrol dengan baik, memberikan izin tapi tidak mengawasi atau melakukan kontrol dengan baik, maka dia juga harus bertanggung jawab dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan kalau di luar negeri biasanya langsung mundur dari jabatannya. Nah, saya nggak tahu lah kalau di negeri ini kan biasanya orang mundur itu susah. Jadi kalau sudah duduk di kursi itu mau turun tuh susah sekali. Mereka merasa bahwa mungkin itu tidak kesalahan. Nah, itu menurut saya juga sensitivitas dan etika di bidang para pejabat kita memang agak minus atau kurang. Sehingga memang kita itu banyak orang pintar, banyak pejabat, tetapi yang bertanggung jawab dan punya etika itu sangat minim. Saya pikir itu menjadi catatan kita bersama. Kalau di luar negeri pejabat merasa bahwa dia sudah mengizinkan dan bertanggung jawab, tapi tidak terlaksana dengan baik, biasanya mundur.
Kalau di negeri ini saya pikir itu agak berbeda. Nah itulah keunikan negeri ini. Para pejabatnya itu punya semangat juang yang tinggi, maju tak gentar, pantang mundur. Nah akhirnya susah mundur dia. Nah gitu kira-kira, Bung Wahyu. Baik, baik, luar biasa Bang Rocky. Baik sahabat Wahyu, kita sampai di sesi apa kata mereka. Bang Rocky, ini ada pertanyaan dari Mas Rudi. Kita ketahui bahwa kejadian ini terjadi pada pertandingan sepak bola. Nah, pertanyaan, apabila misalkan kegiatan pengajian atau tablik akbar kemudian terjadi kericuhan seperti apa ya, menelan banyak korban, apakah penanganannya akan sama? Gimana Bang Rocky, tanggapannya Bang Rocky? Ya, kalau saya lihat akan jauh berbeda. Karena kita tahulah di zaman rezim Pak Jokowi ini keadilan itu sulit ditegakkan, atau bahkan mungkin hanya keadilan itu semakin jauh panggang dari api kalau bahasa umumnya itu. Atau keadilan itu, hukum itu tumpul ke atas tajam ke bawah. Atau pengadilan itu atau keadilan itu berpihak kepada kawan dan sangat keras kepada lawan. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau kita lihat seandainya ini terjadi di pengajian, wah itu bisa pasti heboh itu. Pasti dituding radikal, dituding terpapar teroris dan seterusnya lah. Wah itu langsung terbukti radikalisme itu ada dalam kelompok-kelompok pengajian. Jangankan pengajian itu orang maulid Nabi dulu kalau kita lihat kan kenapa kasus-kasus pengajian banyak yang tidak diizinkan, banyak yang dilarang. Itu kan mereka dalihnya bahaya radikalisme. Dan faktanya kan kalau pengajian walaupun ngumpul begitu banyak tidak terjadi apa-apa. Kita pernah lihat kejadian peristiwa 212 di Monas itu bukan ratusan jutaan itu. Tapi kan tidak ada korban jiwa. Bisa mengatur dengan tertib. Udi pun dibenci lagi. Nah, itu menurut saya ada kebencian dan fobia terhadap Islam dan kegiatan keagamaan Islam. Tetapi dalam konteks industrialisasi sepak bola dan industrialisasi olahraga lainnya, itu tidak nampak ada perlakuan yang seperti itu. Nah, makanya kalau tadi pernyataannya apabila terjadi korban seperti kasus Kanjuruhan itu, pas acaranya itu bukan sepak bola misalnya, yang hadir itu acaranya pas dengan tablik akbar atau pengajian, wah itu mungkin media sudah heboh luar biasa. Mungkin sudah diduga itu ada teroris dalam, terpapar radikal. Mungkin panitia-panitianya bisa langsung mintai keterangan, ditahan dan seterusnya. Nah ini menurut saya ada ketidakadilan di negeri ini. Baik dalam perspektif media maupun perspektif keadilan hukum itu nampaknya masih jauh panggang dari apa. Jadi kita bisa melihat lah media-media mainstream itu kalau ada kegiatan keagamaan nampaknya tidak terlalu tertarik memberitakan. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang lain biasanya tertarik. Makanya kita melihat kasus peristiwa berkumpulnya jutaan orang di Monas itu kan nyaris tidak ada media yang besar yang meliput dari awal sampai akhir. Tapi kalau karena tidak ada kekerasan mungkin ya. Tapi kalau terjadi kekerasan, wah itu bisa berhari-hari itu. Nah, menurut saya tidak bisa membayangkan kalau kasus di Kanjuruhan itu peristiwa kemarin itu bukan habis nonton bola, misalnya habis tablik akbar atau pengajian, terus terjadi kasus sampai ratusan korban jiwa begitu. Wah mungkin media beritanya berbeda itu. Bisa live di mana-mana dan mungkin banyak juga yang ditahan. Banyak ustadz kiai yang jadi dituding sebagai radikal dan teroris. Saya pikir itu memang catatan kita ya terhadap rejim kita yang sekarang memang keadilan itu jauh panggang dari api. Dan menurut saya ini harus diperbaiki karena kita sesama anak bangsa, kita mestinya memberikan kritik dan saran yang baik supaya jangan terulang lagi. Peristiwa di Kanjuruhan jangan diulang lagi di stadion lain maupun di kegiatan-kegiatan lain. Betapa mahalnya anak bangsa ini sehingga bisa dikorbankan seperti itu. Atau gara-gara kelalaian bisa terkorban seperti itu. Nah itu jangan sampai terjadi lagi. Begitu Bung Wahyu. Baik, baik Bang Rocky. Kemudian Bang Rocky, sebenarnya bagaimana pandangan Islam terhadap kejadian atau tragedi-tragedi seperti ini gitu kan? Jadi kalau dalam Islam, jika terjadi peristiwa baik itu yang sifatnya insiden maupun sifatnya force majeure atau sifatnya
tragedi tadi ya, yang sifatnya bencana alam maupun kejadian force majeure yang di luar kemampuan manusia, termasuk kalau ada kesalahan manusia juga. Maka di tingkat akhir memang negara bertanggung jawab. Jadi di level pelaksana memang akan dimintai pertanggungjawaban. Semua pelaku-pelakunya dimintai pertanggungjawaban. Semua pelaksana dimintai pertanggungjawaban. Termasuk tadi saya bilang yang memberikan izin dan menyelenggarakannya. Berarti pejabat maupun pelaksananya akan dimintai izin, dimintai pertanggungjawaban. Sesuai dengan kadarnya dan pelaksanaan masing-masing, nanti sesuai investigasi. Ada melakukan pelanggaran atau tidak. Kan misalnya ya dalam kasus ini yang satu sudah sesuai prosedur, yang lain ada yang melakukan pelanggaran. Itu tentu hukumannya berbeda dan tanggung jawabnya berbeda. Dan kalau terjadi orang yang meninggal nyawanya, memang ada diat itu. Dalam Islam itu harus ada diat. Diatnya berapa? Kalau sampai meninggal seperti itu ya 100 ekor onta. 100 ekor onta, kalau satu ontanya sekitar 40 juta ya berarti sekitar 4M kali kira-kira begitu ya. Atau 5M satu jiwa yang meninggal. Itu dalam Islam itu satu nyawa manusia itu begitu berharganya. Nah, dan kalau itu gitu ya, tentu diat itu nanti akan ditanggung oleh pemimpin tertinggi yang mengizinkan itu dan menyelenggarakan negara. Dan terakhir memang negara harus bertanggung jawab untuk memberikan santunannya. Saya pikir itu mungkin yang harus dilakukan. Jadi nyawa itu tidak hilang begitu saja. Hilangnya satu nyawa ada pertanggungjawabannya di dunia. Dan tentu di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa Anda menyelenggarakan kegiatan seperti itu misalnya. Dan kenapa kegiatan industrialisasi olahraga itu begitu masif tetapi dia tidak diantisipasi dengan baik misalnya. Atau justru kegiatan industrialisasi diizinkan, tetapi kalau kegiatan kerohanian atau spiritual yang terkait mengajak kepada orang takwa malah dicurigai. Nah, itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Tapi satu hal bahwa tidak ada satu nyawa pun dalam sistem Islam yang sia-sia. Jadi satu nyawa itu begitu penting dan berharga. Pasti dia akan dipertanggungjawabkan di dunia dan dia harus diganti, didiat. Dan kalaupun ada yang luka-luka juga akan ada pergantian dan diatnya. Tergantung nanti panitia yang dibebani seberapa besar. Harusnya panitia penyelenggara yang melaksanakan kewajibannya untuk mengganti itu kalau memang ada kelalaian. Tetapi terakhir, kalaupun tidak selesai semua, maka negara harus mengambil alih. Itulah wujud dan tanggung jawab negara. Negara harus hadir untuk melindungi warganya. Saya pikir di negara selain negara Islam harusnya juga melakukan itu karena memang dibentuknya sebuah negara, organisasi negara itu sebagai wadah supaya pemerintahnya bisa menjalankan kewajiban-kewajiban negara itu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh keadaan. Maka kalau ada yang tidak terlindungi, maka negara bertanggung jawab untuk menggantinya atau membayar dendanya atau membayar diat. Mestinya begitu juga. Tapi kalau dalam Islam sudah pasti begitu. Mungkin di negara sekuler mungkin ada yang iya, ada yang tidak. Tapi itulah gambaran kita memberikan komparasi atau perbandingan bagaimana kalau Islam memandang sebuah nyawa, sehingga nyawa manusia itu begitu penting. Bahkan kalau terjadi pembunuhan, membunuh satu nyawa tanpa hak, tanpa diizinkan oleh syara atau tanpa diizinkan sesuai kebenaran versi agama, maka itu sama dengan membunuh semua manusia di dunia ini. Begitu pentingnya nyawa seorang manusia itu. Baik, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, saya ingin mendengarkan closing statement dari Bang Rocky terkait tema kita pada kesempatan ini, yaitu korban jiwa Kanjuruhan Liga Bola, tanggung jawab negara atau siapa? Silakan Bang Rocky. Iya, jadi kalau terjadi kerusuhan, bahkan sampai ada korban, bahkan sampai ada korban jiwa, maka semua harus ada yang bertanggung jawab. Jadi ini kan tidak terjadi dengan sendirinya. Kenapa? Karena peristiwa itu tidak mungkin terjadi sendiri tanpa ada yang menyelenggarakan. Si penyelenggara tidak mungkin bisa melaksanakan tanpa ada izin. Dan penyelenggaraan itu tidak mungkin jalan tanpa ada izin dari aparat terkait. Nah, oleh karenanya penyelenggaraan itu pasti ada pertanggungjawabannya. Dan masing-masing harus bertanggung jawab sesuai dengan kadarnya, baik itu di level penyelenggara, panitia, maupun aparat keamanan, maupun orang-orang yang memberikan izin dan kewenangannya, baik itu Menpora, termasuk kepada terakhir sampai kepada penanggung jawab tertinggi adalah kepala pemerintahan dan kepala negara.
Kenapa? Karena dia punya kewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, termasuk tidak boleh ada satupun anak negeri ini yang hilang nyawanya dengan sia-sia. Oleh karenanya semua pihak harus bertanggung jawab, dan pertanggungjawaban itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Negara harus hadir untuk bertanggung jawab dan memberikan dorongan untuk investigasi tuntas, dan pihak-pihak bertanggung jawab sesuai levelnya masing-masing. Terakhir, negara bertanggung jawab kepada rakyatnya untuk melindunginya, dan kalaupun masih ada yang belum lepas dari tanggung jawab, maka harus negara yang mengambil alih tanggung jawab itu. Dan para pejabat yang memang punya kewenangan, berkewajiban untuk melaksanakan itu sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, semestinya kalau gagal menyelenggarakan tugasnya dan sampai ada ratusan korban jiwa itu, bertanggung jawablah dengan penuh tanggung jawab, bahkan sebagai wujud tanggung jawab moralnya semestinya sudah mundur karena sampai ada yang korban jiwa atau korban nyawa. Dan tentu ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, berulang kembali. Ini tidak boleh terulang kasus-kasus seperti ini. Maka ke depan harus lebih hati-hati, lebih selektif lagi, lebih prepare dan mempersiapkan dengan baik. Dan kita sebagai warga negeri ini yang cinta akan negeri ini selalu memberikan saran dan nasihat kepada para pihak, baik terutama para penguasa, untuk memegang kekuasaannya dengan baik, dengan amanah, dan jangan sampai menyalahi amanah atau jadi khianat. Dan itu tentu akan dipertanggungjawabkan di dunia ini dan sampai terjadi pertanggungjawaban di akhirat nanti. Saya pikir itu yang dapat kami sampaikan. Semoga kasus-kasus seperti ini tidak terulang dan terjadi lagi di negeri ini. Amin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Bincang bersama Sahabat Wahyu, kita sudah sampai di penghujung acara untuk tema kali ini, korban jiwa Kanjuruhan Liga Bola, tanggung jawab negara atau siapa. Mudah-mudahan kejadian ini bisa kita ambil pelajaran bahwa memang sejatinya nyawa manusia itu sangat penting, sangat bahkan dalam Islam, satu nyawa yang meninggalkan tanpa alasan itu sama saja dengan membunuh dunia dan seisinya. Mudah-mudahan tragedi seperti ini tidak terjadi lagi, dan mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih kembali Bang Rocky dan seluruh sahabat Wahyu semuanya. Sampai bertemu di Bincang bersama Sahabat Wahyu di sesi selanjutnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.